Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ngerinit Azhara. Saya dari Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Saya akan menjelaskan tentang sistem muskular atau otot yang merupakan jaringan tubuh baik yang melekat pada tulang maupun tidak, yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang dijumpai dari invertebrata hingga vertebrata. Fungsi otot yaitu sebagai alat gerak aktif yang membentuk postur tubuh dan menghasilkan panas. Otot memiliki 4 fungsi utama, yaitu kontraksilitas, yaitu kemampuan untuk memendekkan dan kekuatan tertentu; eksitabilitas, yaitu kemampuan untuk merespon stimulus; ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk merenggang dengan panjang tertentu dengan derajat tertentu; elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke bentuk dan ke ukuran semula. Ada pula prinsip kerja otot yang disebut dengan all or none. Sel otot yang diberikan stimulus, maka sel otot akan memberikan kontraksi yang penuh. Otot memiliki beberapa jenis. Yang pertama, otot rangka atau otot lurik, yaitu sejenis otot yang menempel pada rangka tubuh dan digunakan untuk pergerakan, yang memiliki ciri-ciri intinya terletak di tepi, terdapat garis gelap dan terang, ujung otot yang melekat pada tulang yang disebut dengan tendon, dan melekat pada tulang yang bergerak disebut dengan insersio. Memiliki 2 kelompok yang dapat bekerja sama, yaitu antagonis dan sinergis, dan memiliki 2 tipe kontraksi, isotonik dan isometrik. Yang kedua, otot polos, yaitu sejenis otot yang menyusun organ dalam kita yang dikenal dengan nama otot licin, yang berciri-ciri bentuk sel otot seperti gelendong, ramping, pipih, dan langsing, serta panjang. Setiap otot memiliki satu inti di tengah, terdapat pada alat atau daerah organ yang berongga seperti perut. Kontraksi lambat berlangsung sangat lama, kadang-kadang ritmis, dan sangat dipengaruhi oleh sistem saraf otonom. Yang ketiga, otot jantung atau otot khusus yang terdiri dari sel-sel yang memanjang dengan banyak inti yang terletak di pusat, yang memiliki ciri-ciri yaitu dia di antara otot polos dan otot rangka. Sel otot yang bercabang dengan inti di tengah, beberapa serabut otot yang bercabang dan bersatu dengan serabut lainnya. Antara satu sel dengan sel lain dihubungkan dengan sinisitium. Otot ini hanya ada di jantung dan dipengaruhi oleh sistem saraf otonom. Kontraksinya yang terjadi otomatis dan ritmis. Berdasarkan geraknya, otot dibedakan menjadi 6. Yang pertama, otot fleksor yang gerakan membengkokkan, otot ekstensor gerak meluruskan, otot abduktor gerak menjauhi tubuh, otot adduktor mendekati tubuh, otot pronator gerak memutar ke bawah, otot supinator gerak memutar ke atas. Berdasarkan kinerjanya, otot dibedakan menjadi 2, yaitu otot sinergis yang bekerjanya saling membantu, sedangkan otot antagonis, otot yang bekerjanya saling berlawanan. Gangguan-gangguan pada otot. Yang pertama, tetanus, yaitu penyakit infeksi dari bakteri Clostridium tetani yang menyerang sistem saraf. Yang kedua, atrofi, pengecilan otot akibat tidak sering digunakan. Yang ketiga, hipertrofi, pembesaran atau pertambahan massa total suatu otot. Yang keempat, distrofi, yaitu mengalami otot yang mengecil dan tidak berfungsi normal. Penyakit ini terjadi karena gen. Paralis, yaitu kelumpuhan, hilangnya fungsi otot, salah satu atau banyak otot. Yang keenam, rigor mortis, yaitu kekakuan pada mayat setelah relaksasi primer. Yang ketujuh, hernia yang disebabkan oleh selaput peritoneal yang membatasi rongga perut melemah sehingga tidak mampu menyangga usus, yang mengakibatkan usus turun.